lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Amin. Kalau zaman Israel, zaman dahulu, yang saya pernah mengajar tentang hal penebusan, keselamatan, domba Asasio tidak bisa menghapus dosa secara total. Domba, kalau kita ikut tradisi dulu, setiap hari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa harus membawa domba. Dan domba darah jantan tidak bisa menghapus dosa. Waktu mereka secara flashback mereka melihat waktu zaman Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus menyembelih domba sebagai darah supaya dilewati, supaya tidak ada kematian. Makanya Yesus datang sendiri. Dialah darah anak domba itu yang dapat menebus dosa saudara dan saya. Amin. 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Supaya cepat saja. Bacakan 1 Petrus 1 ayat 18 19. Sebab saudara saya tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu kita ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia yang dosa itu, nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana seperti dengan perak atau emas, ya. melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan darah Yesus dia menebus segala dosa dan saya. Makanya di dalam tadi kita baca tadi dalam apa? Matius berapa? 26 ayat 28. Sekitar itu yang dia pancing itu air laut itu berubah menjadi darah. Artinya apa? Sakramen kudus yang kita biasa lakukan di mana saja itu benar-benar sakral. Kita tidak bisa main-main. Amin. Dalam Yohanes 13 ayat 27, waktu Yesus memecahkan roti, siapa kerasukan? Yudas Iskan. Jadi hati kita benar-benar itu harus melekat kepada Tuhan, mengimani apa yang kita inginkan, kita rindukan kepada Tuhan, hadirat ada di dalam kita. Kebangkitan Yesus itu harus ada setiap hari dalam hidup kita. Karena dia mati dan dia mati untuk saudara dan saya, dan kebangkitannya untuk kita diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena perjamuan kudus itu juga tidak main-main. Itu kalau kita tahu roti adalah tubuh Kristus, anggur adalah darah Yesus. Kalau kita hanya tahu itu secara simbol, tapi kita mengimani itu adalah spiritual dan benar-benar tubuh dan darah Yesus itu ada di dalam hidup kita. Kalau kita mengimani sungguh-sungguh dalam perjamuan kudus, karena kita semua DNA ini berbeda. Ketika kita minum darah dan makan roti, kita satu DNA bersama Yesus. Saya punya darah O, masih ini O dan O. Ada A, B, macam-macam kan? Kita semua itu beda-beda, sekali beda-beda. Tapi kalau kita makan roti dan tubuhnya, kita mengimani benar-benar itu secara spiritual, itu bukan simbol lagi, tetapi dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Amin. Itu yang pertama, makna sakramen perjamuan kudus. Kita memperingati pengorbanan Yesus dan keselamatan Yesus, kebangkitan Yesus.
Jadi kalau benar-benar mengimani perjamuan kudus ada dalam hidup kita, maka segala kutuk kita dibebaskan oleh Tuhan. Ada sebuah cerita begini. Ada seorang WR dalam perjamuan kudus, dia mengambil roti dan anggur itu double 2 kali. Waktu ibadah dia melakukan. Ketika dia pulang ke rumah, ini sebuah cerita, dia pulang ke rumah, dia kan orangnya hobi pancing. Akhirnya dia melakukan hobi pancing, masih ada anggur dan roti itu, dia bawa ke pancing. Terus apa? Roti, estion, dia ambil kainnya, dia kasih garam, terus dia pancing. Apa yang terjadi? Sekitar itu yang dia pancing itu, kita harus mengimani bahwa Yesus itu nyata dalam hidup kita, dan kita akan menjadi teladan untuk memberitakan kabar kesukaan, memberitakan kabar gembira bahwa Yesus dialah Tuhan yang patut dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Yang ku miliki dan ku hargai, Engkau ku kagumi. Sekali lagi dengan segenap hatimu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. 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 Terima kasih Tuhan.